Halo semua, balik lagi bersama saya Arbai setelah ya mungkin bisa dibilang libur selama Lebaran, dan mungkin bisa dibilang ini review yang cukup telat dari saya, dan ya udahlah ya nggak apa-apa. Tapi sebelumnya ya terima kasih pada kalian semua yang mau menyempatkan waktu kalian untuk menonton video saya kali ini. Eh, saya itu di sini mau eh, membahas mengenai film yang baru aja rilis, yaitu Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ada beberapa ulasan yang kayaknya patut kita bahas. Langsung aja, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya, dan follow juga Instagram saya @bayani_yusron, dan link untuk sawernya ada di deskripsi, jadi sawer aja guys, seikhlasnya. Ini langsung aja masuk dalam pembahasannya. Oke, pembahasan pertama itu yang saya rasa film ini sebenarnya saya antusias lah mengenai film ini, karena ya kelanjutan mengenai Spider-Man No Way Home yang cukup memberikan kita gambaran baru mengenai Marvel Universe. Tapi dibalik itu semua ada beberapa ya, salah satunya itu cerita yang disuguhkan ini itu menurut saya itu kurang gimana ya, kurang spesial gitu. Nah, dari mulai jalan cerita itu saya rasa agak terburu-buru gitu, dan beberapa elemen kejutan yang lebih terkesan itu hanya numpang lewat, yang justru tidak terlalu terlibat dalam konflik utama yang ditimbulkan pada film ini. Nah, ada juga beberapa elemen kejutan itu yang ada pada trailer itu hanya menjadi promosi untuk si film Doctor Strange in the Multiverse of Madness kali ini. Nah, itu sih beberapa ya kurang lah bagi saya yang mengenai cukup kecewa mengenai beberapa jalan cerita yang dihadirkan. Nah, film ini itu juga ternyata di istilahnya berdurasi cukup lama, cuman akhirnya dari Marvel itu memutuskan menjadi 2 jam 5 menit kalau nggak salah. Padahal sebelumnya itu sekitar 2 jam 40 menit, jadi dipotongnya cukup banyak. Nah, hal lain selain nilai kurang menarik dari saya itu ada beberapa, bisa dibilang hal yang berbeda gitu, hal yang bisa dibilang baru gitu di Marvel ini, kehadiran sosok Sam Raimi yang terasa dia ini kan pernah menangani Spider-Man versi Tobey Maguire dulu. Nah, dia ini kan lebih terkesan penyutradaraannya itu terasa kental saat menghadirkan beberapa momen yang mengerikan di film Marvel. Nah, adegan pada Doctor Strange hari ini itu lebih banyak menampilkan adegan jump scare yang ditampilkan pada film ini, dan ada juga Sam Raimi ini menyelipkan ya ciri khas shot dan editingnya itu yang terbilang cukup komikal. Kemudian selain itu yang cukup membuat saya heran itu mengenai multiverse kali ini itu bernuansa yang sangat berbeda dari sejumlah film Marvel lainnya, karena ya itu tadi penyutradaraan dari Sam Raimi yang lebih terkesan lebih gelap dan menakutkan. Nah, untuk pembahasan selanjutnya itu mengenai yang dulu sempat menjadi yang sempat terbesit di kepala saya itu mengenai Scarlet Witch yang akan menjadi villain. Nah,
pada film Multiverse in the Multiverse Madness ini ternyata terbukti lah Scarlet Witch ini menjadi villain pada akhirnya. Dia ini menjadi ya salah satu musuh mengerikan di Marvel lah, dan itu tidak ditampilkan pada saat dia menjadi menjadi anggota Avenger yang dulu. Kengeriannya ini jauh lebih mengerikan, dia itu lebih tak kenal ampun lah, karena ya mungkin setelah kepergian Vision tidak ada pengendali hingga akhirnya ya Elizabeth Olsen atau dia memerankan Scarlet ini menjadi tidak terkendali hingga keganasan dia itu benar-benar dihadirkan pada film ini. Aura yang mengerikan, sangat-sangat mengerikan lah. Kalau kalian belum nonton ya tonton sendiri, karena si Scarlet ini pernah pada film ini membantai beberapa superhero Marvel yang bisa dibilang itu dia sangat kuat. Untuk ya hal yang mengecewakan selanjutnya itu mungkin banyaknya karakter yang disia-siakan oleh pihak Marvel. Nah, salah satunya itu ya ini saya sebut saja kemunculan Red Richard yang bisa dibilang dia itu kayak apa ya, orang tremor yang nggak bisa apa-apa dan akhirnya meninggal gitu. Kayak gitu. Nah, dan pada film Doctor Strange yang kedua ini cuma berfokus pada 3 karakter, yaitu Doctor Strange, Wanda, dan America Chavez, pemeran baru lah dia. Nah, sementara karakter lain itu hanya disia-siakan, justru kesannya itu lebih bisa dibilang nggak ada gitu, kayak pemain figuran datang habis itu hilang gitu aja. Nah, dari hal itu juga itu karakter lain yang bernama Wong, dia ini juga penyihir. Ini itu dia pada film ini itu terkesan sebagai karakter yang kurang berguna dan tidak punya kekuatan besar lah, jadi biasa aja. Padahal di film Doctor Strange sebelumnya sama film apa ya, Endgame atau Infinity War kemarin kan dia impactnya sangat besar pada perannya sebagai superhero. Nah, pada Doctor Strange kali ini itu lebih bisa dibilang sebagai apa ya, orang biasa gitu, yang punya kekuatan tapi nggak punya kekuatan lebih gitu, karena dia ini sebenarnya lebih terkenal kan sebagai Master of Mythic Art yang sangat cerdas gitu. Nah, ada juga ya sejumlah karakter yang jadi elemen kejutan pada film ini tuh hanya menjadi fanservice yang sia-sia lah bagi pandangan saya. Kehadiran mereka itu cuma menjadi pengenalan saja, dan habis itu kenal pergi gitu aja, udah itu doang, nggak ada impact lain yang bisa diberikan kepada para penonton yang lebih berkesan gitu. This doesn't seem fair. Oke, mungkin dari sekian banyak ulasan, nggak banyak juga sih itu tadi kan, pembahasan yang saya berikan juga masih belibet kan, yaitu tadi masih penghafalan dan lain sebagainya, jadi belum lancar sebelumnya, jadi tolong dimaafkan karena juga masih namanya juga belajar ya guys ya. Itu tadi lah beberapa hal yang sebenarnya ada hal menarik, ada juga hal ya kekecewaan lah dari seorang penikmat film Marvel kayak saya ini. Ya, dari film ini sebenarnya saya ekspektasinya banyak, paling nggak menyamai Spider-Man No Way Home yang dulu itu, kengeriannya, maksudnya kebagusan dari film. Cuman ya sedikit kecewa akan jalan cerita yang diberikan sama karakter baru yang ditampilkan itu kayak sia-sia gitu. Impactnya itu nggak terlalu besar pada film yang dihadirkan kali ini. Oleh karenanya ya saya hanya memberikan berapa nih, 7,5 lah pada film ini, karena ya agak kurang.
Jadi ya itu aja sih guys. Oke, silahkan subscribe, like, dan share video sebanyak-banyaknya. Follow juga Instagram saya @bayan_. Dan link sawer yang ada di bawah. Silahkan kalau mau sawer seiklannya. Omongan saya kayak di depan tadi ya, tapi ya udahlah.